Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Pak. Sudah bisa merekam, Pak? Alhamdulillah sudah Pak, udah jalan nih Pak rekaman Pak. Ya, baik. Dengan Pak Santoso Pak, ya. Bapak di guru di sekolah apa, Pak? di SDN 007 Talang Lakat Pak, di minoritas Muslimnya Pak. Di sekolah. SDN 007 Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu Pak. Oh, iya. Iya. Mohon bimbingannya Pak, masih belajar Pak, masih awam nih Pak. Karena di SD baru 1 tahun ini Pak, sebelumnya di Bisa SMP. dengar suara saya, Pak? Bisa Pak? Ya, baik. Bapak, saya berikan kesempatan untuk praktek mengajar ya 15 menit paling lama. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan ya terkait dengan ujian lisannya ya. Silakan Bapak mengajar ya sesuai dengan waktu yang saya berikan tadi 15 menit dan silakan di-share kalau ada medianya silakan di-share medianya. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Santoso Pak untuk teaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini sudah patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan nikmat untuk sama-sama belajar di kelas 4 SD 07 Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal. Baik, anak-anak Bapak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa, doa yang seperti biasa. Ayo ikuti Bapak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk melihat kehadiran anak-anak Bapak, seperti biasa Bapak ingin mengabsen kehadiran anak-anak Bapak. Ma'rifah hadir, alhamdulillah. Aidan hadir, alhamdulillah. Afrida hadir, alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memasuki pelajaran kita pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita yang kita cintai, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini sama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku begini. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan tumbuh rasa kecintaan kita kepada tanah air kita, rasa patriotisme kita, sehingga kita menjadi pelajar sesuai yang diinginkan pemerintah, bahwa dalam kurikulum mereka, proyek
belajar Pancasila. Dan insya Allah. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-13. Baik anak-anak Bapak, diharapkan nantinya dalam belajar modul surah Al-Hujurat ini, anak-anak Bapak mampu membaca surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini diantaranya peserta didik mampu, atau anak-anak Bapak mampu membaca Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat ke-13 dengan lancar dan menerapkan ilmu tajwidnya. Dan anak-anak Bapak mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan sesuai makhrajul hurufnya, serta dapat memahami isi pokok kandungan yang ada pada surah Al-Hujurat tersebut. Baik, anak-anak Bapak bisa mengamati gambar yang ada di layar. Bapak harap anak-anak Bapak di rumah ngaji, baik di rumah maupun dengan guru ngaji. Nah, ya, jadi supaya kita bisa mengaji. Di sekolah kita juga belajar, nah, ditambah dengan belajar di rumah ya. Baik, untuk motivasi kita bersama, perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ada 30 ganjaran yang kita terima ketika kita membaca alif lam contohnya. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, perhatikan ayat di depan. Siapa yang tahu surat ini? Baik, belum tahu karena kita hari ini belajar tentang ini. Baik, perhatikan apa yang ada di depan, perhatikan dan nanti kita baca sama-sama ya. Bapak terlebih dulu membaca dan nanti anak-anak Bapak mengikuti bacaannya ya. Baik, untuk awal Bapak akan membacakan keseluruhan, baru nanti kita ulang per kalimatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baik, anak-anak Bapak sudah memperhatikan bacaan yang Bapak bacakan. Sekarang kita baca sama-sama supaya anak-anak Bapak bisa fasih membacanya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki bacaan kita. Baik, sama-sama ikuti Bapak, setelah Bapak kita ikut sama-sama ya. Dari per kalimat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. 1 2 3. Bagus. Ya ayyuhan nasu inna
khalaqnakum. 1, 2, 3. Iya, bagus. Min dzakarin wa untha. Semuanya bagus. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. 1, 2, 3. Iya, bagus. Inna akramakum indallahi atqakum. Sama-sama. Bagus. Innallaha alimun khabir. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sedemikian rupa tadi bacaan surah Al-Hujurat yang kita pelajari. Baik, untuk menambah ilmu kita, mari kita perhatikan di dalam surah Al-Hujurat. Di sana ada beberapa hukum bacaan Al-Quran atau tajwidnya. Perhatikan, di sana ada mad wajib muttasil, ada gunnah, ada mad tabi', ada idhar, ada mad tabi', ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, dan ada ikhfa kembali. Sana. Baik anak-anak Bapak, ini pengayaan pada kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Baik, perhatikan tampilan lagi di depan anak-anak Bapak. Apa isi kandungan Quran surah Al-Hujurat? Ya, ini isi kandungannya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kira isinya dalam surat ini adalah kita tidak, Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina, tidak boleh menuduh. Apalagi di tempat kita, anak-anak Bapak yang Bapak sayang, kita minoritas. Kita hanya minoritas. Di antara kalian ada 16 siswa, kalian hanya 3 orang yang Muslim. Nah, jadi kita tunjukkan akhlak kita yang baik sesuai akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang-orang di sekeliling kita mendapat hidayah, cinta dengan akhlak kita. Baik, untuk melihat tugas anak-anak Bapak, di sana ada tugas, ya, ada tugas tertulis pilihan ganda. Silakan anak-anak Bapak isi. Kasih waktu 10 menit. Oke, baik. Dikumpulkan semua. Nanti kita Bapak akan menilai, ya, nanti kita akan sampaikan nilainya. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, Bapak yang Bapak sayangi, sebelum Bapak tutup, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini bahwa kita sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Pada hari ini kita temanya surah Al-Hujurat ayat 49, ayat 13, dan isi kandungannya adalah tentang agar kita mengenal antara suku bangsa yang ada di Indonesia ini, tidak mengejek dan tidak menghina antara satu dan yang lain. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup dengan sholawat. Semoga menambah keberkahan. Sama-sama 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih anak-anak Bapak. Mengakhiri pelajaran pagi ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi pendalaman atau belajar menulis tentang surah Al-Hujurat. Terima kasih. Bapak akhiri. Ilaihi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
Baik Bapak, eh, dalam praktek mengajar ini ada terakhir ini terkait dengan baca tulis Al-Quran ya. Tadi untuk membaca saya sudah dengar langsung, Ya, eh, Pak. karena kebetulan memang dalam materi yang Bapak sampaikan tadi ada ayat Al-Quran ya. Iya, Pak. Nah, sekarang ini Pak, saya minta Bapak untuk menuliskan surat pendek ya, 3 ayat saja, terserah surat apa saja, Aduh, Pak. tanpa melihat Al-Quran gitu ya. Nah, Baik, Pak. kira-kira Baik, Bapak nulis ya selain Al-Fatihah lah Pak ya, jangan Al-Fatihah saja lah. baik, Pak. Tapi mohon maaf kalau salah ya Pak, mohon tunjuk ajar ya Pak, karena imlaknya kemarin dari SD nggak mondok, jadi imlaknya agak hancur Pak. Untuk share screen-nya coba di stop dulu Pak. Baik Pak, baik Pak. Ya, silakan Bapak tulis 3 ayat saja. Setelah itu nanti Bapak perlihatkan ke saya. Oke. Baik Pak. Tiga ayat kan Pak? Ya. Ya. Kul huwallahu ahad Pak. Oh iya. Oke, cukup Pak. Baik Pak. Ya, baik, untuk ujian praktek saya rasa cukup Pak ya. Kemudian kita lanjut ke untuk lisannya Pak ya. Baik Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mesti Bapak jawab dan berikan penjelasan ya kepada saya ya. Yang pertama ini kaitannya dengan modul ajar ya. Ya Pak. Kaitan dengan modul ajar. Nah, dalam eh, pembuatan atau dalam menyusun rancangan modul ajar, coba Bapak jelaskan eh, teori belajar yang menjadi landasan Bapak dalam menyusun modul yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Ya, apa yang menjadi eh, landasan teorinya dalam Bapak menyusun modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Silakan Pak. Baik Pak. Terima kasih.
Kalau ada kesalahan mohon diajarnya Pak. Baik, dalam menyusun modul ajar kita ketahui yang Santoso pahami itu dalam elemen-elemen menyusun modul ajar di dalamnya harus ada ini Pak, project penguatan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Dan di dalam modul ajar tersebut itu harus lebih menekankan bersumber kepada muaranya kepada siswa di dalam teori humanistik, kalau tidak khilaf Santoso di sana bahwa pembelajaran ini lebih bermuara kepada siswa yang lebih banyak berinteraksi atau mencari bahan-bahan, atau di dalam teori konstruktif kalau khilaf Santoso membangun pola pikir peserta didik itu yang kreatif, yang aktif, sehingga mereka diberikan kebebasan untuk belajar berpikir dan membangun peradaban masa depan atau di abad 21. Dan di dalam modul ajar juga disebut ada selain humanistik, kognitif, insyaallah kalau tidak salah satu kognitivis gitu Pak ya, tentang pengetahuan juga. Ini teori yang ada di dalam modul kurikulum merdeka. Kira-kira demikian Pak. Mohon maaf Pak, semakin membaca, mengingat, menghafal jadi banyak lupa Pak. Baik, pertanyaan kedua Pak, ya masih kaitannya dengan modul ajar juga ya. Iya Pak. Nah, bagaimana Bapak mengembangkan pembelajaran ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran ya, alur tujuan pembelajaran dan TPACK ya, PBL dan PJBL. Nah, gimana Bapak mengembangkan pembelajaran tersebut dalam merumuskannya? Baik, dalam untuk ada beberapa langkah, dan diantaranya salah satunya kita harus fleksibilitas, harus mengetahui keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Ketika di sekolah yang saya ambil di sini banyak non muslimnya, minoritas Islamnya, kita harus menyesuaikan itu bagaimana mengembangkan pembelajaran ini sehingga anak jadi tertarik. Salah satunya selain pembelajaran ini kita bangun alhamdulillah seperti pembelajaran sore MDA sudah berjalan. Terus selain itu juga harus sifat alurnya juga kontinuitas, artinya berkelanjutan untuk anak-anak masa akan datang yang sekarang masa datang. Artinya apa yang kita berikan ini memang berguna untuk mereka di masyarakat dan ada relevansinya dalam kehidupan mereka. Kira-kira gitu Pak. Baik Pak. Kemudian dalam modul ajar itu apa saja isi komponen-komponennya Pak? Dalam modul ajar itu ada identitas, ada kompetensi awal, terus lagi ada tujuan pembelajaran, ada pendahuluan, ada kegiatan inti Pak, ada penutup, terus lagi ada asesmen, dan ada lembar kerja peserta didik. Ya. Ya, baik. Mungkin di dalam Bapak menyusun asesmen, ya, asesmen itu kan ada asesmen di awal, ya. Bagaimana Bapak menyusunnya ini dan bentuk-bentuknya seperti apa gitu? Ini boleh ditampilkan Pak? Ya, Bapak menyusunnya ini dalam penyusunannya maksud saya. Oh baik Pak, dalam penyusunannya tentu saja menyesuaikan Pak keadaan siswa. Artinya ketika membuat
asesmen awal untuk mengetahui seberapa siswa ini mampu untuk mengikuti pembelajaran modul ini. Awal-awal membuat asesmen atau penilaian dengan menguji, Pak, mengetes mereka. Terus lagi nanti baru ada ujian akhirnya. Sana kan ada formatnya, Pak. Tabel ketika anak itu bacaannya bagus, mahfuznya bagus, tajwidnya juga bagus, maka juga nilainya bagus. Itu untuk nilai di akhir modul. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik, terakhir ini. Bapak pernah melakukan PTK? Baru ini, Pak. PTK baru 2 kali ini, Pak. Dulu yang waktu di SMP pernah sebagai persyaratan naik pangkat, Pak. Jadi pernah buat PTK. Artinya pernah Pak ya Bapak buat PTK. Nah, Iya. saya ingin tahu dalam Bapak menyusun proposal, apa saja komponen-komponen yang mesti ada dalam proposal PTK itu, Pak? Di antaranya, Pak, ada judul, terus lagi ada undang-undang itu latar belakangnya, apa yang menyebabkan kita menyusun proposal tersebut atau PTK tersebut, dan ada kajian teorinya, ada kesimpulan atau ada dalam kajian teorinya di sana ada metode pengumpulan datanya. Ketika Santoso seperti nanti ini tentang implementasi kiroati dalam menerapkan bacaan surah Al-Hujurat kelas 4 ini, ada metodenya mencari bahan-bahan untuk apa yang bisa kumpulkan, Pak, gitu. Jadi ada judul, ada permasalahannya, ada tujuannya, dan ada manfaatnya, dan yang terakhir ada kesimpulannya, Pak. Ya, baik, itu aja mungkin Pak ya. Baik, Pak. Ya, sementara ini sudah rasa saya cukup Pak ya untuk ujian apanya ini Terima kasih, lisannya. Pak. Baik, Pak. Silakan Bapak stop rekamannya ya. Baik, Pak.